Pendeta kok ngurusin kerjaan, itu jangan-jangan meninggalkan pelayanannya, panggilannya. Padahal enggak. Pekerjaan itu adalah bagian dari saya punya tanggung jawab untuk urusan kantong, rumah tangga, dan juga pendanaan dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang saya kerjakan. I see. Gitu. Kan ada banyak orang yang tidak tahu apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan di luar dari pelayanan mimbar. Bagaimana kita bisa memberikan orang makan kalau makanannya kita nggak punya? Bagaimana kita bisa mencukupkan kebutuhan orang kalau kebutuhan kita aja tidak cukup? Kalau dilihat dari konteks firman Tuhan mengatakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Kenapa nggak melakukan itu aja? Nah, saya setuju dengan cukupkan dengan apa yang ada padamu. Saya setuju dengan konsep itu. Maka dalam hidup kita harus bersyukur atas rasa cukup atas hidup kita. Tapi kan tugas kita kan tidak cuma sekedar kita diberkati, kan menjadi berkat kan buat orang lain. Yes. Berarti jangan hanya cukup untuk diri sendiri, tapi juga cukup untuk orang lain juga. Kalau kita cukup untuk diri sendiri, kita akan egois. Kita akan berpikir makan buat diri kita, uang buat diri kita, terus apalagi berkat buat diri kita. Tapi kalau kita bisa berpikir untuk cukup buat diriku, tapi menjadi berkat buat orang lain, berarti ada yang harus kita bagikan. Dan tidak ada cara yang lain kalau kita bisa membagikan kecuali kita harus mengerjakan sesuatu yang memang kita tidak punya untuk kita bisa bagikan ke orang. Kalau kita yakin ayat ini pasti nggak mungkin salah dong. Tetapi apakah menurut David penerapannya banyak orang yang salah dalam mengerti tentang cukupkan apa yang padamu ini? Ada banyak orang yang salah menerapkan ayat. Salah satunya ada ayat yang bilang begini, bahwa kita ini kalau dengan Tuhan tidur aja diberkati. Betul kan begitu? Yes. Saya setuju dengan ayat itu. Tapi kalau bisnismu, tokomu udah 10 tuh. I see. Kalau toko sudah 10, perusahaanmu udah 50, mau tidur-tiduran juga nggak apa-apa. Karena semuanya sudah jalan. Itu ya, karena Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tidur. Tapi kan tidurnya kan karena capek kerja, bukan karena malas-malasan kan? Iya, betul. Karena kan firman Tuhan juga mengatakan kalau kamu malas, nggak boleh makan. Betul. Dan nah makanya kalau orang punya toko 10 atau 50, nggak mungkin dia tidur-tiduran. Betul. Makanya buat saya, silakan tidur. Karena sudah capek kerja. Nah kalau kita nggak kerja juga nggak punya pekerjaan, kita pengangguran kalau tidur-tiduran, yang adanya adalah menurut Amsal, kemiskinan akan datang menyerbu dalam hidup kita. Betul. Itu sudah pasti.